Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, nampaknya hari ini kita kurang bersemangat ya, karena mendengar kabar yang kurang menggembirakan lagi, karena ajang Piala Presiden ini kembali memakan korban beberapa pemain Persib Bandung, teman-teman, yang mana kan kita ingat tahun kemarin di ajang pramusim yaitu Piala Presiden kita kehilangan Febri Haryadi yang cedera waktu itu ya, hampir satu musim full. Namun ya alhamdulillah sebelum musim berakhir masih bisa tampil untuk beberapa pertandingan. Nah ini yang mana pertandingan perdana gitu ya kemarin, lalu juga baru masuk beberapa menit Ahmad Juprianto atau Jupe sudah dipastikan kembali cedera, yaitu patah tulang rusuk 2 ruas sebelah kiri katanya teman-teman. Jadi ini wah lumayan agak fatal gitu ya. Jadi ya kita doakan sama-sama tidak ada patahan tulang yang mengenai organ tubuh yang lainnya gitu ya. Ini juga sedang diobservasi. Ya kita bantu doa saja cepat pulih kembali, cepat membaik lagi. Dan ini juga membuat Bojan Hodak harus berpikir ulang bahwa kalau memang sudah full untuk penempatan pemain untuk di lini belakang, dengan cederanya Jupe ini juga membuka satu keran pemain baru lagi gitu ya di posisinya untuk membackup, apakah akan meminjam atau kembali membeli pemain di lini belakang. Kita lihat untuk kedepannya beberapa hari ke depan lah. Jadi biasanya Bojan di sini harus berpikir cepat ya teman-teman sebelum memulai TC ke Thailand, karena kan setelah Piala Presiden kita ada TC atau training camp ke luar negeri untuk pertama kalinya, sehingga jadwal Persib Bandung di bulan Juli ini akan sedikit padat ya, mau nggak mau harus cepat bertindak dari tim pelatih dan juga tim manajemen. Nah ini ada 2 orang teman-teman, satu Jupe yang patah tulang rusuk 2 ruas gitu ya sebelah kiri, satu lagi siapa? Satu lagi ternyata pemain yang baru didatangkan teman-teman, yang memang yang kita harapkan lah, kemarin juga sudah bermain bagus, ternyata Sandi Ramdhani dinyatakan juga cedera teman-teman. Ada katanya entah otot di paha atau pergelangan kakinya ini bermasalah katanya. Nah ini mudah-mudahan tidak berlanjut gitu ya, tidak terlalu parah lah, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi semuanya kita harapkan baik-baik saja. Nah ini juga dengan beberapa pemain yang cedera ini membuka mata kita semua bahwa kemarin sampai dengan hari ini pun sebetulnya masih ramai gitu ya di media sosial, masih aja ada yang pro dan kontra tentang keikutsertaan Persib Bandung di Piala Presiden. Jadi kalau yang satu pihak mengatakan bahwa Boboto yang sebelah sana misalkan gitu ya mengatakan kagok atau sip udah ikut Piala Presiden, maknya tidak punya target tertentu atau tidak ingin memaksimalkan juara gitu ya. Juara kan 5,5 M ini hanya diraih mungkin kurang lebih hanya seminggu daripada ikut kompetisi Liga 1 yang hampir satu musim, berbulan-bulan gitu ya, hadiahnya kurang dari itu. Nah mendingan ini katanya seriusin aja, udah kagok katanya udah ikutan. Memang tidak salah dengan komentar seperti itu gitu ya, tapi dengan kondisi seperti ini, nah mudah-mudahan bisa membuka matanya secara pribadi gitu ya, bahwa Bojan Hodak kan sudah mengatakan teman-teman, ajang pramusim Piala Presiden ini hanya untuk mencari satu pola bermain di musim depan gitu ya, mencari chemistry antar pemain, mencari satu skema pemain ini cocok tidak di posisi ini, pemain itu cocok tidak di posisi itu gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini memang ya dengan kejadian cedera ini kan
berarti betul gitu ya, pemain baru selesai liburan gitu ya, kurang lebih 1 bulan, lalu juga latihan baru 1 minggu, belum adaptasi, belum ini belum itu, harus dipaksa main di pramusim. Beda dengan beberapa tim luar gitu ya teman-teman, dari mulai Pot FC yang walaupun ada pemain-pemain baru juga, tapi kan dia latihannya sudah lebih dulu gitu ya. Dan Oxford juga kemarin kan pada saat menghadapi Indonesia All Star gitu ya, itu sampai dengan ngebantai begitu, artinya memang kualitas pemain-pemain lokal kita memang agak tertinggal gitu ya, mau tidak mau harus diakui teman-teman. Nah inilah yang sedang atau sudah sering dikatakan oleh Bojan Hodak, sabar, Persib tidak ada tekanan untuk menang katanya di Piala Presiden ini. Makanya buat Bobotoh mah kasih support aja, sabar, dan jangan menghardik pemain gitu ya, jangan membuli lah istilahnya. Walaupun kita pasti satu suara, kita sepakat ada beberapa pemain muda Persib Bandung yang menonjol, mulai menunjukkan tajinya gitu ya sebagai pemain muda yang alhamdulillah Persib memiliki pemain tersebut, dari mulai Zul gitu ya, sebetulnya Azikri juga kalau memang tidak dipinjamkan gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah kita juga semakin dewasa menjadi bobotoh, hal yang wajar kalau untuk pro dan kontra, tapi jangan sampai memecah persahabatan kita lah. Jadi ya sudah, Bojan Hodak sudah mengatakan tidak akan terlalu serius, ya sudah, benang merahnya adalah ya pemain juga sudah tahu kita belum solid, kita belum kompak, ya ini jadi ajak uji coba bergengsi saja, karena ya memanfaatkan momen atau situasi ini ya sama saja sebetulnya, justru lebih enakan gitu ya, sama mengetes ya perpaduan kekompakan pemain saja. Jadi bukan untuk mencari menang, bukan untuk mencari juara. Kalau menang mah alhamdulillah bonus saja gitu teman-teman. Sekali lagi kita doakan saja pemain-pemain Persib ini sehat gitu ya, Jak Waringkas, dan juga besok menghadapi Dewa United tidak ada hal-hal yang merugikan Persib Bandung lagi ke depannya gitu teman-teman. Dan ada beberapa pertanyaan mungkin yang coba kita bahas, yang mana lebih banyak mengenai ACL kemarin teman-teman. Baik, yang pertama, Kang Roni, ACL 2 kan away ke Filipina, kenapa GBLA nggak masuk verifikasi dari AFC? Baik, gini, verifikasi AFC itu adalah wajib teman-teman. Jadi verifikasi awal dan ada verifikasi akhirnya. Nah ini untuk verifikasi awal itu kan seluruh peserta yang memang masuk di ACL itu atau di AFC ini ya kan, mau ACL 2, mau Elite yang kasta pertama, mau ACL 2 kasta ketiga, dan Challenge League-nya kasta ketiga dari AFC ini, seluruh tim yang memang masuk gitu ya, itu akan diverifikasi setiap kelayakan stadionnya, termasuk GBLA, karena Persib mengajukan GBLA sebagai home base gitu ya. Nah ini setelah dicek itu ada beberapa kekurangan, katakanlah dari 10 hal yang diverifikasi mungkin baru 6 gitu yang oke, lolos gitu ya, selebihnya masih belum lolos. Nah faktor apa saja yang diverifikasi? Ada lapangan gitu ya, ada unsur locker roomnya juga bagaimana, lalu untuk pencahayaan atau untuk ruang media juga, ada lorong ketika ada bencana atau kejadian gitu ya, rusuh atau apa, nah jalan keluarnya kemana gitu ya, emergency exitnya bagaimana, cara penanganannya bagaimana, lalu ada apa saja yang sudah disiapkan. Nah ini seluruhnya diverifikasi teman-teman. Namun ya ini belum final gitu ya. Dari verifikasi ini Persib Bandung masih kurang beberapa yang memang belum bisa didaftarkan ke AFC. Nah ini dikasih waktu, tenggat waktunya, deadline-nya sebelum kualifikasi nanti dimulai ya harus selesai secepatnya. Jadi masih ada waktu buat PT PBB membenahi apa yang kurangnya teman-teman. Nah untuk berhubungan dengan kualifikasi Piala ACL 2 nanti gitu ya, nah kenapa Persib Bandung away ke Filipina? Karena gini, awalnya kan Persib itu calon lawannya ada 2 dari Korea Utara, klub dari Korea Utara atau klub dari Filipina, yaitu Manila Tiger ini. Nah untuk klub dari Korea Utara ternyata tidak masuk karena tidak memenuhi sertifikasi atau
verifikasi dari AFC si klubnya gitu ya. Nah, kalau memang tadinya masuk, klub Korea Utara ini akan menjadi wakil yang melawan Persib Bandung di Bandung. Persib kebagian tuan rumah karena poin Persib lebih tinggi dari ya klub Korea Utara. Tapi kenapa sekarang Persib away ke Filipina? Karena poin klub Persib ini lebih turun gitu ya, atau lebih rendah daripada klub dari Filipina. Jadi ya kita harus away gitu teman-teman. Nah, masalahnya away itu nanti kalau katakanlah Persib menang, otomatis langsung masuk ke fase grup gitu ya, ada pengundian grup. Kalau kalah, Persib langsung main di ACGL atau di Challenge League gitu ya, di kasta ketiganya AFC. Nah, ini yang mau tidak mau ya verifikasi ini sesuai dengan kebutuhan nanti. Jadi Persib kalaupun menang lolos di ACL 2 gitu ya, kualifikasi nanti itu, kalau kalah ya tetap main di kasta ketiga Piala Asia juga di ACGL teman-teman, dengan Dewa United. Nah, ini yang mau nggak mau ya, kalau mau lolos harus segera mungkin gitu ya, untuk PT PBB membenahi kekurangannya tersebut gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan menjawab. Lalu pertanyaan selanjutnya, nah, Cep Ferdi sareng Azikri masih di Persib, cenah dipinjamkan. Oh, nah Cep Ferdi sareng Azikri masih di Persib Kang, cenah dipinjamkan. Jadi gini teman-teman, Ferdiansah, Cecep dan juga Azikri ini memang betul sudah dipinjamkan ke klubnya yang bersedia gitu ya. Karena untuk klub ini memang menandatangani ketika klausul peminjaman itu pada saat aktif di Liga 1. Tapi kalau untuk di luar Liga 1 itu kan masih pemain Persib gitu ya. Jadi ini juga atas persetujuan pemain, atas persetujuan dari klub yang akan dipinjamkannya juga. Karena mau tidak mau ya ini juga ada keuntungannya dan kerugiannya untuk klub yang akan meminjam gitu. Yang pertama, untuk menjaga kebugaran sang pemain, ya justru klub yang dipinjamkan nanti untung. Wah, ini pemain Persib sudah memulai lebih dulu gitu ya liganya untuk menjaga kebugaran, sedangkan tim mereka sendiri belum mulai latihan, katakanlah begitu. Nah, ini memang satu keuntungan untuk klub yang peminjamnya dan juga untuk pemain tersebut. Lalu yang kedua, ada kerugiannya juga. Kalau pemain ini cedera, siapa yang rugi? Semua rugi teman-teman. Pemainnya rugi, nggak bisa bermain. Persib juga rugi karena ya sudah meminjamkan, ternyata si klub peminjamnya juga nantinya rugi juga, pemainnya tidak bisa bermain gitu ya. Jadi ya ini sudah ditakar mungkin ya, jadi untung ruginya mungkin ya sesuai kesepakatan aja. Pemain sudah bersedia bermain masih membela Persib Bandung untuk pramusim ini, dan klub yang dipinjamkannya juga sudah memberi lampu hijau gitu istilahnya mah. Jadi kenapa masih ikut di Piala Presiden? Untuk menjaga kebugaran saja teman-teman. Lalu Kang, sponsor ada yang baru nggak musim depan? Ada gitu, ada, tapi ya ditunggu aja nanti. Kalau itu kan ya pokoknya ada lah. Ada ya teman-teman sponsor baru. Lalu yang selanjutnya, Kang Roni, si Ramon geus nepi can di Bandung teh. Udah teman-teman, kemarin juga sudah ada menyaksikan laga langsung di Sijal Karupat, dan hari ini pun sudah ikut memulai latihan dengan skuad Persib Bandung gitu ya. Ya nggak tahu apakah besok dimainkan menghadapi Dewa atau masih diistirahatkan. Jadi ya Bojan Hodak masih melihat potensi itu gitu ya. Apakah masih capek atau si Ramonnya sudah siap juga, ya mungkin dikasih menit bermain. Tapi yang dikhawatirkan ya Bojan Hodak mungkin kelelahan, belum bugar, dipaksakan bermain tempo cepat, takutnya cedera atau ada hal yang lainnya. Nah, ini ya harus dipertimbangkan matang-matang oleh tim pelatih gitu ya. Kecuali Julio Cesar sudah otomatis tidak akan bermain di Piala Presiden, teman-teman. Lalu ini kita baca yang ingin nitip salam dulu aja deh. Ada dari Bobotoh Cihelang hadir katanya. Wah, hatur nuhun Bobotoh Cihelang. Ada dari Bobotoh Dago Bandung Utara. Wah, mantap. Deket artinya Dago mah. Lalu ada dari Sindang Anom Limbangan. Sindang Anom hatur nuhun. Ada juga dari Bobotoh Sumedang hadir katanya. Wah, Bobotoh Sumedang hatur nuhun di umpan lambung artinya
tahu nah dia. Lalu ada Bobotoh Pleret Cirebon, mantap. Lalu ada Bobotoh Kalteng Barito Utara hadir. Wah, Bobotoh Kalteng Barito Utara hadir. Wah, walaupun di Barito dukungnya mah tetap Persib Bandung gitu ya. Dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.